Ya, sistem pembayaran digital Indonesia seperti KRIS dan Gerbang Pembayaran Nasional atau GPN menjadi sorotan dalam negosiasi dagang terbaru antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Wah, kok bisa ya? Apakah kedua inovasi tersebut merugikan Amerika Serikat? Kenapa sampai jadi perhatian negerinya Donald Trump? Langsung saja kita bahas dalam tarif Trump, ancam KRIS dan GPN. Kok bisa? Kita lihat di slide yang pertama. Ya, sebelum masuk ke polemiknya, mari kita pahami dulu soal apa sih KRIS dan GPN. Ya, kita mulai dengan KRIS. KRIS kalau kita lihat begitu ya, atau Quick Response Code Indonesia Standard, adalah standar nasional untuk pembayaran digital menggunakan kode QR di Indonesia yang dikembangkan oleh Bank Indonesia bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI. Kehadiran KRIS ini membuat transaksi jadi lebih mudah, cepat, aman, dan juga efisien. Nah, keberadaan KRIS ini menjadi salah satu poin yang dibahas dalam negosiasi dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut pemerintah telah berkoordinasi dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan menanggapi pihak Amerika Serikat. Namun belum ada detail lebih lanjut soal langkah konkret dari pemerintah dalam merespons tekanan tarif Amerika. Kalau kita telusuri dokumen National Trade Estimate Report 2025 dari USTR yang dirilis tak lama setelah Trump kembali menggaungkan tarif resiprokal, memang menyebutkan aturan BI nomor 21 tahun 2019 sebagai sorotan utama. Aturan ini menetapkan KRIS sebagai standar wajib untuk semua pembayaran berbasis QR di Indonesia. Masalahnya, penyedia pembayaran dan bank dari Amerika Serikat merasa tidak dilibatkan sejak awal dalam proses penyusunan aturan ini. Mereka khawatir sistem ini akan membatasi akses mereka dan tidak kompatibel dengan sistem global yang sudah ada. Nah, di tahun 2022, Bank Indonesia menyambungkan KRIS dengan sejumlah negara di ASEAN. Tujuannya adalah mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika Serikat dan mendorong transaksi lintas negara berbasis mata uang lokal. Hingga kini Indonesia telah menghubungkan sistem KRIS dengan Thailand, Malaysia, Singapura, dan terus menjajaki kerjasama dengan India, Korea Selatan, Jepang, China, hingga Uni Emirat Arab. Langkah ini juga bagian dari implementasi G20 dan ini G20 Roadmap untuk cross-border payments. Dan beberapa tahun terakhir ini volume transaksi KRIS memang terus meningkat ratusan persen secara tahunan setiap bulannya. Di Februari 2025 misalnya, volume transaksi pembayaran digital melalui KRIS tetap tumbuh tinggi sebesar 163,32%. Ya, ini kalau kita lihat secara tahunan didukung peningkatan jumlah pengguna dan merchant. Lantas, bagaimana dengan GPN? Kita lihat di slide berikutnya. Ya, GPN atau Gerbang Pembayaran Nasional ini adalah sistem yang mengintegrasikan seluruh jaringan pembayaran elektronik atau ATM, debit hingga kredit ke dalam satu sistem domestik. Tujuannya agar masyarakat tidak perlu lagi mencari mesin EDC atau bank tertentu. Ini jadi cukup satu sistem untuk semua transaksi. Namun dua raksasa kartu kredit asal Amerika Serikat seperti Visa dan juga Mastercard ini sempat melobi Bank Indonesia agar aturan GPN dilonggarkan. Karena sejak 2019 aturan mewajibkan seluruh transaksi domestik diproses melalui switching provider lokal yang sahamnya mayoritas milik dalam negeri. Artinya Visa dan Mastercard tidak lagi bisa langsung memproses transaksi di Indonesia dari luar negeri seperti contohnya Singapura. Mereka wajib bekerja sama dengan mitra lokal. Dampaknya apa ya? Dampaknya potensi kerugian besar dari fee transaksi, khususnya dari kartu kredit yang menjadi ladang cuan mereka. Dan pemerintah Amerika Serikat sempat meminta agar aturan GPN ini dikecualikan ya, sebagai syarat agar Indonesia bisa kembali menikmati fasilitas GSP atau Generalized System or Preference, yaitu fasilitas tarif rendah ekspor ke Amerika Serikat yang sebenarnya sudah ditangguhkan sejak 2022. Perlu diketahui bank-bank di Indonesia ini mengalokasikan sekitar 2 miliar US dollar tiap tahunnya untuk biaya transaksi sistem luar negeri. Inilah yang coba ditekan lewat GPN agar transaksi dalam negeri tetap murah dan dananya tidak bocor ke luar negeri. Fee transaksi GPN ini hanya sekitar 1% ya, jauh lebih rendah dibandingkan 2 hingga 3% dari Visa dan Mastercard. Nggak heran, kehadiran GPN ini sempat membuat Amerika gerah, bahkan disebut-sebut menjadi pemicu awal Presiden Trump sempat murka terhadap Indonesia.
Sebenarnya ada banyak negara yang menerapkan sistem pembayaran sejenis GPN ini. Kita lihat negara mana saja ya. Kita geser ke slide berikutnya. Ya, ternyata negara lain bahkan sudah lebih dulu menerapkan sistem serupa GPN untuk memperkuat kedaulatan pembayaran nasional. Contohnya MEPS ini dari Malaysia, begitu ya. Di Malaysia hanya mengenakan biaya 0,53 ringgit per transaksi. Ini tentunya jauh lebih murah dibandingkan kartu asing yang bisa mencapai 4 ringgit. Kalau kita lihat ada Union Pay, ini dari Tiongkok, biaya transaksi 0 rupiah di merchant tertentu. Nets dari Singapura, ini biayanya hanya 0,8% digunakan untuk belanja, transportasi, hingga bayar tagihan. Semua ini pemirsa menunjukkan bahwa sistem seperti GPN bukanlah diskriminatif, tapi langkah strategis untuk efisiensi ekonomi dan kemandirian sistem keuangan. Dan jadi jelas ya, pemirsa, ini kalau kita lihat penggunaan KRIS dan GPN bukan hanya soal inovasi digital. Ini adalah upaya Indonesia untuk memperkuat kedaulatan sistem pembayaran nasional, melakukan efisiensi transaksi dan mengurangi ketergantungan pada dominasi asing. Dan meskipun kedua inovasi ini menjadi sorotan dalam negosiasi dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat, tentu kita harapkan kedaulatan sistem pembayaran ini bisa terus dipertahankan dan tentunya masyarakat Indonesia bisa terfasilitasi dengan sistem pembayaran yang inklusif, aman, andal, dan tentunya biaya terjangkau dimanapun warga negara Indonesia berada.